Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Rahmah dari 10 IPA 2 SMAN Negeri 1 Kecamatan Bogor. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu teks biografi, yaitu teks biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman ini lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karset Kertawiwiraji dan ibunya bernama Siem. Namun, ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo yang merupakan seorang camat setelah diadopsi. Ayah dan ibunya Sudirman merelakan anaknya diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik dari orang tuanya, sehingga mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Pada masa kecil, di usia 7 tahun, Sudirman sekolah di HIS atau Sekolah Pribumi. Kemudian ia pindah ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Tahun berikutnya, ia pindah ke sekolah Wirotomo disebabkan sekolah milik Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sangat taat dalam beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman Sudirman bahkan menjuluki ia sebagai Haji. Ia sering berceramah dan rajin dalam belajar. Di tahun 1934, pamannya Cokrosunaryo wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan keluarganya jatuh miskin. Meskipun begitu, dia diperbolehkan tetap bersekolah tanpa bayar uang sekolah hingga tamat. Menurut biografi Jenderal Sudirman yang ditulis oleh Sudirman tahun 2008. Masuk di militer. Ketika penduduk Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor yang begitu tamat pendidikan. Langsung menjadi komandan batalion di Korea, menjadi Panglima Divisi 5 atau Bayumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli dengan keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima Jenderal pertama termuda dari Republik ini. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang ketika itu di Bogor mulai memimpin kawan-kawannya untuk melakukan pelarian. Sudirman sendiri pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman untuk memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta. Namun Sudirman menolaknya. Ia memilih memimpin pasukannya di Korea pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mendirikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan melebur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana dalam melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, di mana personilnya berasal dari mantan Nil, Peta, dan Heiho. Ketika itu, Soekarno menunjuk Supriyadi menjadi sebagai Panglima TKR, namun ia tidak muncul. Diangkat sebagai Panglima TKR pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjuk Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR. Walaupun begitu, ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala TKR. Agresi militer Belanda. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng.
Karenanya, PKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan PKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang terkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang, melakukan perang gerilya. Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melawan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit yang lemah sekali. Sementara obat juga hampir habis. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dirinya tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Jenderal Sudirman wafat. Penyakit TBC yang menggerogotinya Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksa diri ke rumah sakit Panti Rapid. Di saat itu juga Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman kala itu jarang tampil karena sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat dengan Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Perjelas dulu. Menurut biografi Jenderal Sudirman, diketahui setelah berjuang keras melawan penyakitnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman wafat di Magelang. Pemakamannya ke Yogyakarta diiringi oleh konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Masyarakat kala itu tumpah ruah ke jalan memberikan penghormatan terakhir ke Panglima Sudirman. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemakamannya dilakukan dengan prosesi militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman kemudian dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Dari biografi singkat di atas, pertanyaan pertama, alasan saya mengidolakan tokoh Jenderal Sudirman karena kesederhanaan diri Panglima Besar Jenderal Sudirman harus bisa ditiru bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman berjuang tanpa pamrih, rela berkorban demi bangsa dan negara. Beliau berjuang tak kenal menyerah, meskipun sakit harus ditandu. Tanpa pamrih rela berkorban demi bangsa dan negara. Menurut hikayat, Jenderal Sudirman merupakan sosok yang sederhana. Ia menyatu dengan para prajurit saat bergerilya melawan Belanda, bahkan tidak menampakkan diri bahwa dia seorang panglima besar. Jenderal Sudirman memiliki sejumlah sifat unggul yang seharusnya bisa ditiru generasi muda, yaitu semangat nasionalisme yang tinggi, disiplin, ulet, dan pantang menyerah. Selain itu juga memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Yang kedua, apa saja yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman? Yang pertama, rela berjuang demi negara dan bangsa. Yang kedua, semangat berkorban demi kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, cinta tanah air. Dan kelima, sikap persatuan dan kesatuan. Yang keenam, kebersamaan. Dan yang ketujuh,
sama. Yang ketiga, apa pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan untuk memotivasi teman-teman yang agar lebih bersabar? Kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa. Maknanya jelas, kejahatan itu selalu membuka kesempatan pada siapapun. Jika kamu tak tergoda, itu bagus. Tapi kalau kamu tahu orang yang berbuat jahat namun tetapi abai, artinya sama saja kamu membiarkan kejahatan merajalela. Sekian motivasi dari saya dan biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.